Dokter Su, apakah Anda yakin ingin menghapus semua informasi pribadi Anda? Setelah dihapus, segala sesuatu yang berhubungan dengan nama Su Nianyu akan hilang selamanya dari sini. Saya lihat Anda sudah menikah, kan? Tahan sedikit lagi. Sebentar lagi sampai. Bertahanlah. Suamiku. Tolong selamatkan saya. Guru. Saya sangat takut. Jangan takut, Nak. Guru ada di sini. Tolong selamatkan saya. Guru, tangan saya keluar banyak darah. Apa saya akan segera mati? Guru. Jangan bicara omong kosong, Nak. Ayo, guru gendong kamu. Suamiku. Kendaraan ini sudah penuh dengan korban luka. Kamu tunggu yang berikutnya saja. Tapi, Guru, saya sangat takut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Su Nianyu, dokter kan menyelamatkan yang sakit dan menyelamatkan yang sekarat. Kamu harus bisa bedakan yang penting dan tidak. Kamu terlihat baik-baik saja. Jangan bertingkah manja di saat seperti ini. bukan begitu. Tolong selamatkan saya. Tangan saya. Tolong selamatkan saya. Kepala Su. Tanganmu. Terluka di saraf. Ketika dikirim ke sini. Waktu penanganan terbaik sudah terlewatkan. Nanti kamu mungkin tidak bisa memegang pisau bedah lagi selamanya. Kalau begitu saya pergi dulu, kamu istirahat yang baik. Hari ini, saya gagal melindungi anakku yang bodoh ini. Dia sampai terluka tangannya, semua salahku. Semua adalah salahku sebagai seorang guru. Saya dengan sungguh-sungguh berjanji, berhutang 1 kali liburan 2 orang ke Maladewa untuk dia. Juga akan menemaninya ke taman hiburan, naik kincir ria 10 kali. Nanti pasti akan memanjakannya dengan baik, menjadi guru yang baik. Nianyu. Saya bersumpah, seumur hidup, hanya akan baik kepada kamu seorang. Maukah kamu menikah dengan saya? Saya mau. Ternyata janji dalam cinta hanya berlaku ketika sedang jatuh cinta. Dr. Su. Yakin. Aku memang ingin semua orang tidak bisa menemukan saya. Tunggu Shen Sui Feng menandatangani, aku dan dia sudah benar-benar berakhir selamanya. Sedang apa kamu? Tidak apa-apa. Sayang. Aku yang salah waktu itu. Sudah kubawa Ningning pergi duluan. Tapi coba kamu pikir, dia itu magang baru saja datang ke rumah sakit. Dia cuma punya aku satu-satunya guru di rumah sakit ini. Kamu sudah sebesar ini. Jangan cemburu sama anak kecil saja.
Sudah ya, jangan marah lagi. Begitu aku kembali ke rumah sakit, aku sudah suruh rekan kerja untuk menjemputmu. Bukannya tidak apa-apakan, tidak perlu. Aku mau istirahat. Sun Yanyu, sebenarnya kamu kenapa hari ini? Aku pikir kamu akan mengerti aku. Tidak apa-apa. Tidurlah. Sun Yanyu, cukup ya sudah. Hampir 30 tahun usiamu. Masih ngambek kecil begini, tenangkan dirimu sendiri saja. Shen Suifeng, bukan aku ngelawak tanpa alasan. Kali ini aku benar-benar akan pergi. Nyonya Shen, prosedur perjanjian perceraian tidak ada masalah. Anda dan suami tinggal menandatangani saja. Hadiah hari jadi pernikahan. Buka 3 hari lagi ya. Aku hampir lupa, 3 hari lagi itu hari pernikahan kita. Hari jadi yang kelima. Sayang, kamu memang yang terbaik, tenang saja. Aku pasti akan menunggu dengan sabar, sampai 3 hari kemudian baru membukanya. Maaf, kemarin aku tidak seharusnya teriak sama kamu. Tidak apa-apa. Kupikir, jika kamu lihat nanti, kamu pasti menyukainya. Oh ya, aku lihat tanganmu luka, jadi aku belikan obat untukmu. Dokter Shen, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau pacar kamu alergi iodofor. Kalau tidak saya juga tidak akan memberinya pakai itu, saya jamin. Kalau Nianyu ada apa-apa, aku akan bunuh kamu. Maaf. Buang semua iodofor yang ada untukku. Nanti benar-benar tidak boleh muncul lagi di depan Nianyu. Baik. Aku alergi iodofor. Kamu lupa ya? Sebelumnya, aku hampir mati di ruang operasi. Suka atau tidak, lebay. Wah, seru banget. Ini bukan cinta guru murid kan? Ya ampun, penuh gelembung merah muda di layar. Manis banget, Direktur Shen ternyata begitu lembut. Nak, jangan sampai luka terkena air. Gak heran bawa setengah botol obat. Ternyata dia yang pakai. Ini bukan celana dalamku. Guru, tadi pagi aku di kamar mandimu. Ganti celana dalam lupa dibawa pulang. Bisa nggak bantuin aku? Anterin ke sini dong. Sama, sabun mandi istri guru merek apa? Bisa nggak? Beliin aku 1 botol. Pagi ini Xianing nggak enak, jadi aku suruh dia ke sini ganti baju. Oke. Nanti pas kerja anterin ke Xianing ya. Oke. Kalau kamu bakal mikir aneh-aneh, aku nggak anterin dulu deh. Gak apa-apa, pergi aja. Kamu ngapain bungkus-bungkus barang? Ada apa nanti aja kita bicara. Shen Suifeng, gak ada nantinya lagi. Aku kasih tahu, kepala su sama Direktur Shen. Perceraian mereka kali ini pasti jadi. Dirusak sama si gadis palsu itu. Masa sih? Mereka udah nikah 7 tahun, status medsos hari ini. Jangan-jangan palsu ya? Kamu nggak lihat, pagi ini. Xianing celananya sobek kena pisau bedah. Cuma sobek kecil gini.
Direktur Shen sampai panik banget. Bawa dia sendiri ke klinik rumah sakit Renji, disinfeksi dan dirawat. Digendong. Di depan belasan orang. Kasihan banget Kepala Su. Baru aja tangannya terluka, posisi kepala bedah aja udah goyah. Suaminya malah direbut orang, udah jangan dibahas. Halo Kepala Su. Kok bisa nggak hati-hati, untung pisau bedahnya belum dipakai. Kalau nggak, gimana kalau kena kuman? Guru, apa aku terlalu bodoh, selalu salah? Hari ini banyak yang marahin aku, bilang aku nggak pantas jadi dokter. Siapa yang bilang, biar aku yang urus mereka? Murid kecilku paling manis. Siapa sih yang nggak pernah salah? Gak apa-apa. Aku udah tahu kok. Tapi yang paling sayang padaku adalah guru. Sayang, Maaf mengganggu berdua. jangan salah paham, kami sedang. Kamu tidak perlu menjelaskan. Dekan Shen, ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Dokumen apa? Pengunduran diri. Guru, besok ulang tahunku, kamu tidak lupakan. Tentu tidak lupa. Tempat dan kue ulang tahunmu. Sudah aku pesankan. Besok adalah pesta ulang tahun Ningning. Ayo kita pergi bersama. Baik. Shen Suifeng. Anggap saja ini sebagai perpisahan terakhir. Sebelum aku pergi. Guru. Jam tangan yang dipakai istri guru, kok sama persis dengan yang kamu berikan padaku? Sayang. Selamat ulang tahun pernikahan pertama. Terima kasih, aku suka. Kapan kamu beli? Coba dulu. Banyak yang bilang, cinta sehebat apapun tak akan luput dari ujian waktu. Tapi aku percaya, kita bisa. Nian Yu. Aku ingin bersama kamu sampai tua. Ningning bilang, jam tanganku ini bagus. Dia juga ingin satu. Tapi, setelah mencari ke sana kemari, ternyata yang paling cocok adalah milikmu. Sayang, kamu tidak keberatan kan? Istri guru. Aku dan guru benar-benar tidak ada apa-apa, jangan salah paham. Bagaimana kalau jam tangan itu aku kembalikan ke guru? Hadiah yang sudah diberikan, mana bisa diminta kembali? Betul juga. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku duluan ya. Lanjutkan saja. Mengundurkan diri. Kepala Su, kamu serius? Iya. Saraf tangan kananku rusak. Aku tidak bisa lagi melakukan operasi bedah presisi. Tidak ada gunanya bertahan. Dia benar-benar mau menerima. Mulai sekarang, kamu sebagai wakil direktur akan memimpin departemen bedah. Kamu mau kemana? Nggak tahu, mau jalan-jalan santai. Liburan ke luar negeri dulu ya. Selamat ulang tahun.
Terima kasih, Pak Guru. Sayang, sini makan kue. Ini kue mangga, kesukaan Ningning. Kamu juga pasti suka kan? Ayo, makan kue. Mari kita bersulang untuk kakak dan kakak ipar. Merayakan Sui Feng. Menjadi direktur rumah sakit Renji. Ayo, bersulang. Selamat, selamat. Istriku nggak bisa minum, aku gantikan. Jangan asal ikut-ikutan. Dasar suami yang terlalu sayang istri, kakak ipar, makan buah dong. Dasar kamu. Aku kan udah bilang, istriku alergi mangga. Lihat tuh, berapa banyak mangganya. Ganti piring. Salahku, salahku. Makanya kamu pantas punya istri. Iri, ya? Nian Yu. Kenapa kamu nggak duduk sama Direktur Shen? Nggak cemburu? Nggak apa-apa, hubungan guru murid mereka kan baik. Kamu memang lapang dada. Apa kamu sengaja mau merusak hubungan kami? Dengar ya, istriku itu lapang dada dan pengertian. Masa iya dia cemburu? Kalau gitu, nyanyi duet lagu cinta dong. Nyanyi. Harus duet, lagu kamu yang teristimewa. Putarkan. Nggak usah deh. Hari ini aku bukan bintang utama, nggak usah tampil lah. Lihat kan, ini baru istri teladan, ngerti? Pak Guru, suaraku fals. Temani aku nyanyi dong. Oke. Direktur, minum. Ayo. Direktur, saya minum untukmu. Minum sampai puas, bagus. Kepala Departemen Su, saya minum untukmu. Mengantar kepergianmu. Ayo. Selamat jalan. Selamat jalan apa? Kamu nggak tahu? Maksudnya, mengantarku pergi. Kalau gitu aku duluan ya, kalian lanjut main. Nona Su, penerbangan Anda ke Singapura akan lepas landas tepat pukul 11 malam ini dari Bandara Utara Kota. Kepala Su sudah pergi, kamu nggak mau kejar? Kayaknya dia lagi nggak senang. Nggak usah peduliin, kebiasaan buruknya itu. Besok juga pasti udah baikan sendiri. Emang cuma dekan Shen yang bisa begini. Pintar banget ngurus istri. Nggak apa-apa, kita lanjut main aja. Itu si Shifu, males ribut sama dia. Xinyan walau jago ngobatin, tapi suka bikin ribut. Shifu pasti capek banget kan? Ini. Aku jadi nggak tahan mau ngomong ke dekan Shen, satu kalimat aja. Kepala Su, menikah sama kamu sudah bertahun-tahun. Kalian berdua, keahlian medisnya kan sebenarnya setara. Dia selalu rela jadi pendukung, udah berkorban banyak. Kamu nggak sedikit pun kasihan? Dia kan istriku. Aku kasihan atau enggak, urusannya sama kamu apa? Aku cuma kasihan sama Kepala Su, seorang ahli bedah. Yang baru 29 tahun ya. Ya, jadi hancur begini. Hancur apa? Aduh Shifu, jangan bahas ini deh, nyanyi buat aku dong. Lanjutin. Nggak ada yang perlu dibahas pokoknya. Kepala Su, udah mengundurkan diri dan pergi, nanti. Nggak akan ada lagi yang ganggu kalian berdua mesra-mesraan. Mengundurkan diri? Dia tiba-tiba kenapa mengundurkan diri? Aku sebagai dekan kok nggak tahu? Apa dia gila?
Apa maksudnya dengan persetujuanmu? Kamu yang tanda tangan sendiri. Kenapa dia mengundurkan diri? Kepala Su waktu itu kecelakaan, saraf tangannya rusak. Dibawa terlambat, operasinya. Nggak bisa pulih sempurna. Bahkan skalpel aja nggak bisa pegang. Kalau nggak pergi, tinggal di sini cuma buat marahin kamu? Kerusakan saraf? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku soal ini? Seluruh rumah sakit pada tahu semua. Dekan, kepala sukan istrimu, kamu nggak tahu. Dia bisa tahu apa? Dekan Shen kita yang hebat ini. Otaknya cuma penuh sianing. Murid baik ini, kamu. Nona Su, prosedur penghapusan sudah selesai. Setelah Anda naik pesawat, semua informasi akan dihancurkan. Terima kasih. Istri Nian Yu, jangan bercanda denganku. Kesini, kesini. Di sini saja. Dia tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin. Su Nianyu hanya bercanda dengan saya. Dia sangat mencintai saya. Bagaimana mungkin dia pergi tanpa sepatah kata pun? Cerai. Dia benar-benar pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, di mana Su Nianyu? Aduh, Direktur. Bukan ini istri kamu kan? Katakan padaku. Aduh, dia pergi ke luar negeri. Luar negeri? Bandara? Benar. Bandara. Pak supir cepat, lebih cepat lagi. Su Nianyu, apa masalahnya yang tidak bisa kita bicarakan dengan baik? 7 tahun menikah, haruskah kamu lakukan hal seperti ini? Nianyu. Su Nianyu. Siapa kamu? Maaf, saya salah orang. Ayo sayang. Terima kasih sudah selalu mendukungku. Hang, Kita akhirnya punya rumah milik kita sendiri. Aku bersumpah, aku akan selalu mencintaimu selamanya. benarkah? Jangan sampai nanti ada wanita pengganggu di sekitarmu. Tidak akan pernah. Lihat. Aku sudah jadi orang yang punya pemilik. Aku juga sudah punya. Tenang saja. Dari kuliah sampai sekarang.
Sudah 11 tahun penuh. Sunian Yu. Apa yang kamu anggap perasaan kita? Halo, tolong bantu saya cari seseorang, berapapun biayanya. Tolong bantu saya temukan dia. Kamu ingin lepas dari saya seperti ini? Sunian Yu, kamu mimpi. Pak, di mana kamu sekarang? Saya tidak ada waktu sekarang. Tapi aku merasa aku akan mati. Aku sangat sakit. Apakah aku tidak akan bisa bertemu Shifu lagi selamanya? Ning, jangan menangis. Kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang. Ning. Shifu, Kamu kenapa? Shifu, akhirnya kamu datang. Bukannya kamu mau mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku lagi haid. Sakit sekali, Shifu. Darahnya banyak banget. Hanya karena ini, kamu Bermain-main. Shifu, kamu menakutiku. Direktur Shen sudah mengecek. Nona Su, hari ini terbang ke Singapura. Tapi anehnya, Singapura. Mengerti? Shifu, jangan pergi. Aku, seorang wanita, berani bersaing denganku? Adik kelas, kenapa kamu di sini? Ini takdir. Lama tidak bertemu, Nian Yu. Lama tidak bertemu. Oh ya. Sekarang harus memanggil dengan nama barumu. Aku tahu kamu sangat suka, Yu, jadi sengaja menyimpannya untukmu. Tanggal lahir juga sudah diubah. Jangan-jangan, Kamu menghubungi orang yang membantu menghapus informasi? Itu aku yang dirikan. kebetulan sekali. Bertemu teman lama di negeri orang, semoga beruntung. Mengundang Nona Sukianyu untuk berwisata bersama di Singapura. Bisa juga mampir ke perusahaan medisku. Aku juga bergerak di bidang medis. Tentu saja boleh. Kamu sudah membantuku banyak. Ayo, aku traktir makan. Baiklah. Tolong pesankan tiket pesawat ke Singapura untukku. Semakin cepat semakin baik. Pak Shen, tiket terdekat adalah besok pagi jam 8. Baik, mengerti. Sunian Yu, kamu benar-benar tega ya. Sekarang jam berapa? Kenapa? Baru pulang sudah cemberut. Kamu masih tanya kenapa? Jam 12 malam tidak pulang. Kamu masih ingat hari ini hari apa? Tentu saja ingat. Hari ini kan ulang tahunmu? Tapi bukankah sudah kubilang, Ning dia. Cukup, aku tak mau dengar. Dia cuma magang baru 2 bulan. Tapi kok rasanya, dia yang jadi istrimu 7 tahun ini. Sunian Yu, sudah cukup belum keributanmu? Cuma ulang tahun, tiap tahun ada. Usia 29 tahun, kok masih sama cewek kecil? Dipikirin amat sih. Baik. Aku yang pikirkan. Kenapa nggak senang? Catatan perjalanan Singapura. Mau main ke Singapura ya? Hari ini kamu kemana? Aku temani Ning ke taman hiburan. Bukannya sudah kukasih tahu? Cewek kecil suka main.
Kamu sudah 3 bulan nggak nemenin aku. Sayang. Aku janji. Nanti kalau ada kesempatan, pasti ajak kamu ke Singapura. Aku takut seumur hidup nggak kebagian giliran. Maaf. Aku lalai, tolong jangan merajuk lagi ya. Shifu. Jangan pergi, boleh nggak? Ningning mohon. Aku takut sendirian. Ning, aku benar-benar ada urusan mendesak. Halo, Tuan Shen, tadi belum sempat selesai bicara, Nona Su. Selain tiket ini, semua informasinya hilang. Baru saja, setelah pesawat lepas landas, info tiketnya juga hilang. maksudnya apa ini? Artinya, Nona Su menguap dari dunia. Perusahaan saya ini bergerak di proyek penelitian medis. Bahkan kalau tanganmu terluka, nggak akan ada pengaruh apa-apa. Saya sangat menantikan kehadiranmu. Terima kasih, nggak nyangka adik kelas yang dulu. Sekarang jadi hebat begini. Kamu malah nggak berubah, masih suka main. Nianyu. Nianyu, soal ini masih belum ngerti. Jelasin dong. Kamu baru semester 1, masih terlalu awal belajar ini. Nianyu. Kamu cantik dan baik hati, ajarin aku dong. Nggak sopan. Tunggu sampai kamu panggil aku kakak kelas. Baru aku ajarin. Aku nggak mau panggil kamu kakak. Kamu juga masih sama. Masih nggak sopan gini. Ayo. Wah, rekan kerja baru, cantik banget. Jangan mikir aneh-aneh. Dateng bareng Direktur Yo. Pasti hubungannya nggak biasa. Aku perkenalkan ya. Penasihat utama untuk Divisi Kesehatan Masa Depan Perusahaan. Halo semuanya. Ayo, aku antar ke kantor khususmu. Oke. Jabatan tinggi turun dari langit, atas dasar apa? Aku belum pernah lihat Direktur Yo. Pandangannya selembut itu. Dua orang ini kelihatan cocok banget ya. Maaf, rekan-rekan di sini suka gosip dan bercanda. Jangan dimasukin ke hati ya. Nggak apa-apa. Mari bekerja sama dengan baik ke depannya. Lagi melamun apa? Maaf ya. Ayo, aku anterin kamu. Nianyu. Pak, cepat ikutin. Lampu merah, Mas Ganteng. Kalau gitu aku duluan ya. Istirahat yang cukup. Rambut dan bajumu basah semua. Keringin dulu baru pergi. Oke. Nianyu, ternyata benar kamu. Ikut aku pulang. Sekarang aku bukan Sun Yanyu lagi. Dan kita juga udah nggak ada hubungan lagi, Tuan Shen. Silakan pulang.
Udah cukup kamu bikin ulah? Kamu diam-diam ganti nama, kabur ke Singapura. Kamu tahu nggak, aku udah nyari kamu setengah tahun. Terus hubungannya sama aku apa? Kita udah cerai. Cerai? Aku belum setuju, berarti kita belum cerai. Kita masih suami istri. Kamu maksa-maksa kayak gini. Masih ada artinya apa? Kalau mau cerai, setidaknya kasih aku alasan yang jelas. Kamu pergi gitu aja tanpa penjelasan. Terus aku ini apa? Orang asing yang sempat satu ranjang 7 tahun? Alasan. Alasan buatku sudah lebih dari cukup. Mobil ini penuh korban. Tunggu mobil berikutnya. Pak, aku takut. Sudah aman. Sun Yanyu, menyelamatkan nyawa. Aku harap kamu tahu mana yang prioritas. Kamu terlihat baik-baik saja, jangan lagi bertingkah kekanak-kanakan. Tanganmu. Sarafnya rusak. Saat dibawa ke sini, sudah melewati waktu perawatan terbaik. Kedepannya, kamu mungkin tidak bisa lagi memegang pisau bedah. Sudah cukup belum? Cuma ulang tahun, setiap tahun ada. Sudah 29 tahun, kamu masih mau berselisih dengan gadis kecil itu? Shen Sui Feng, kita benar-benar sudah selesai. Tidak, jelaskan dulu. Nian Yu. Aku pesan tempat di restoran favoritmu. Ayo kita ke sana sekarang. Ini siapa? Mantan suami. Oh, ternyata kamu Shen Sui Feng. Halo Tuan Shen, aku Sukian Yu. Pacar sekarang, Yo Weiran. Kamu tidak mau kasih penjelasan? Ini penjelasanku. Sun Yanyu, baru beberapa bulan, kamu sudah masuk pelukan pria lain. Kamu hebat sekali. Tuan Shen. Berhasil menilai aku? Cuma magang 3 bulan. Posisinya bisa dengan mudah mengalahkan kekasih 11 tahun. Dibandingkan denganmu. Aku bukan apa-apa. Kalian saling suka, aku melepaskan. Bukankah baik? Tuan Shen pasti suka. Hadiah 7 tahun ini. Ternyata, kamu cerai karena ini. Aku dan Xianing benar-benar tidak ada apa-apa. Shen Sui Feng. Aku tidak bodoh. Tanyalah hatimu sendiri. Kepadanya, kamu tidak ada sedikit pun rasa? Nian Yu, lihat. Aku dan dia cuma hubungan guru murid biasa, aku bersumpah. Aku sama sekali nggak suka dia, lihat. Haha. Shen Sui Feng. Kamu datang jauh-jauh cuma buat di depanku. Nonton kalian mesra-mesraan? Kalian udah berguling-guling di kasur, itu namanya hubungan guru murid yang normal? Apa berguling-guling di kasur? Dasi ini, waktu kita pesta dulu. Udah, cukup. Aku nggak mau dengar. Kamu udah jelas-jelas suka Xianing sampai nggak bisa lepas. Bahkan terang-terangan nggak pedulin pandangan semua orang di rumah sakit. Cuma mau memanjakannya. Kenapa nggak berani ngaku aja? Aku capek, tiap hari cemas. Takut kamu selingkuh. Tolong pergi. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku nggak selingkuh. Kalau nggak percaya, lihat. Aku selalu panggil dia murid kecil. Kita cuma hubungan guru murid yang normal. Maaf, semua hal yang berhubungan sama kamu, buat aku, udah nggak penting lagi. Pak Shen, kalau nggak ada urusan lain, kami mau ganti baju. Pergi kencan. Sun Yanyu, aku nggak bakal gampang nyerah. Nian Yu. Udah selesai semuanya. Sedih buat orang kayak dia. Nggak worth it. Lihat ke depan. Pemandangan lebih bagus. Nggak nyangka. Aku malah dihibur dan diajarin sama junior sendiri. Jangan panggil aku junior lagi. Aku harap kamu bisa coba andalkan aku. Shen Sui Feng, si kepala batu. Pacar lari nggak dikejar? Nian Yu.
Lagi berantem sama pacar? Anak kecil ngerti apa? Minggir sana. Pundakku. Bisa dipinjam buat kamu. Apa? Nian Yu. Maaf, aku nggak seharusnya bikin kamu marah. Pergi sana. Udah. Junior. Aku nggak mau kamu. Panggil aku Weiran. Maaf, ini tidak pantas. Aku akan panggil kamu Pak Yo. Aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah menunggumu 8 tahun, beberapa tahun lagi tidak masalah. Tidak apa-apa. Maaf. Kenapa tegang sekali? Aku akan menunggumu sampai hari kau membuka hati. Aku pergi dulu, istirahat lebih awal, selamat malam. Nian Yu. Aku hanya berharap kau bisa memberiku satu kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kau datang setiap hari, kalau tidak kirim bunga. Ya kirim sarapan. Tidak bosan? Nian Yu. Aku hanya berharap. Beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki diri, ya? Terakhir kalinya aku bilang. Kita sudah putus. Kalau kau terus ganggu, aku akan lapor polisi. Nian Yu. Aku pasti tidak akan menyerah. Nian Yu. Dekan Shen, kamu setiap hari tidak ada kerjaannya? Kalau tidak segera pulang, jabatan dekanmu bisa dicopot loh. Tidak apa-apa, mengejar istri itu yang paling penting. Nian Yu, aku pasti akan tunjukkan tekadku padamu. Kalau mau ikut, silakan ikut saja. Shifu, akhirnya aku menemukanmu. Kok kamu di sini? Aku tanya wakil dekan, tahu kamu di Singapura. Aku langsung kejar ke sini. Shifu, kamu lama tidak pulang. Apa kamu sudah tidak mau aku lagi? Bukannya aku sudah cari orang untuk membimbingmu? Dengar kata. Nian Yu, aku benar-benar tidak tahu. Kenapa dia bisa ikut ke sini? Xinyang, ini semua inisiatifku sendiri. Jangan marah sama Shifu. Ini urusan kalian sendiri, tidak perlu jelaskan padaku. Nian Yu. Shifu, aku datang ke sini cari kamu. Susah banget loh. Gempa? Ning Ning. Shifu. Shifu, aku takut. Ning Ning jangan takut, Shifu sudah datang. Shifu di sini, cepat bangun. Nian Yu. Shifu, kita keluar dulu, ya? Aku takut banget. Tunggu, aku akan segera kembali. Lepaskan aku. Nian Yu masih di dalam. Aku mau masuk. Shifu, jangan gegabah. Tim penyelamat sudah datang. Biarkan mereka yang menyelamatkan. Shifu, pasti ibu guru baik-baik saja. Shifu. Nian Yu tidak bisa hidup tanpaku. Lepaskan. Tuan, bangunan di dalam bisa untuk kapan saja. Anda tidak bisa masuk. Nian Yu. Tuan. Jangan. Suamiku, apakah kamu akan selalu baik padaku seumur hidup? Tentu saja. Kalau suatu hari nanti aku tidak ada lagi di dunia ini, kamu akan bagaimana? Kalau begitu, aku akan mati bersamamu.
Tidak. Nian Yu tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Tuan, tolong jangan dekat-dekat jenazah. Itu istriku. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Tanpanya, apa artinya aku hidup? Tidak ada artinya. Shen Sui Feng. Nian Yu. Apakah aku sedang bermimpi? Nian Yu, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu begitu saja. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tapi kamu juga tidak seharusnya nekat masuk ke dalam. Tidakkah kamu lihat betapa berbahayanya itu? Dibandingkan bahaya, aku lebih takut kehilanganmu. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Dokter, bagaimana? Hanya lecet-lecet saja. Tidak ada masalah besar. Nian Yu, tadi aku sangat takut. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Jangan begini. Kita sudah selesai. Nian Yu, sudah berapa kali aku menjelaskan padamu? Kamu tetap tidak percaya. Aku dan Xianing. Benar-benar tidak ada apa-apa. Kamu bisa tanya dia. Ibu guru, jangan marah lagi, ya? Kami benar-benar hanya hubungan guru-murid yang murni. Lihat, Shifu jadi kurus karena mencari kamu. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Guru sekarang sudah berkeringat di seluruh kepalanya. Terima kasih Ning Ning. Nian Yu. Lihat, Ning Ning sudah menjelaskan semuanya. Kalau kamu masih tidak percaya, kita bisa jelaskan lagi di depan. Semua orang di rumah sakit. Aku hanya melihat cinta kalian berdua. Yang sangat mesra. Nyonya guru, aku mohon, jangan pergi, ya? Hanya kamu yang bisa membuat guru bahagia. Aku tahu ini salahku. Aku tidak akan muncul lagi di depan kalian. Bagaimana kalau aku pulang saja dan mengundurkan diri? Suka banget main drama sedih. Ya. Aku bantu kamu. Nyonya guru, kenapa kamu pukul aku? Kamu benci aku sampai segitunya? Guru. Nian Yu, kali ini kamu harus percayakan. Kamu pukul dia di depan mataku, aku tidak bergeming. Kali ini kamu harus percayakan. Nian Yu, jangan main-main lagi, pulang yuk. Jangan sentuh aku. Walaupun kamu jelaskan di depan seluruh dunia. Kita tidak bisa kembali lagi. Nian Yu, kamu pasti masih mencintaiku, kan? Lepas. Kamu siapa? Jangan sentuh istriku. Shen Sui Feng, kamu gila. Su Nian Yu, kamu berani memukulku? Demi si tampan ini, kamu berani memukulku? Hatimu tega sekali? Perasaan 11 tahun. Kamu tinggalkan begitu saja. Sayang, hari ini kamu capek ya, lagi demam. Dan operasi seharian. Makanya aku bilang jangan jemput aku. Aku bisa pulang naik taksi sendiri. Kalau sekarang kamu enggak. Begitu sama aku menular ke kamu gimana? Kalau sakit, aku tidak jemput kamu, lalu aku ini lelaki apa? Kalau kamu menular ke aku, kamu ganti rugi aku. Gimana ganti ruginya? Dengan sisa hidupmu, ganti rugi aku. Dan bersama aku selamanya. Oke, Ayo pergi. cepat. Gak kenapa-kenapa kan? Maaf, tiba-tiba ada urusan di kantor, jadi telat. Aku baik-baik aja. Kamu tuh. Maaf ya. Aku yang membuat kamu ikut kena. Su Nian Yu, emang kamu harus pacaran sama cowok lain di depan aku? Aku yang udah sama kamu 11 tahun, tahu? Itu yang 11 tahun sama kamu. Aku cuma bersyukur. Tahun ke-12 gak ada kamu. Nian Yu. Semua salah aku. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi ya. Kalau kamu benci sama aku, pukul aja gak apa-apa. Tapi jangan sakiti aku kayak gini ya. Lalu kenapa kamu gak pernah sebut soal sakit hati yang kamu kasih ke aku dulu? Iya, aku yang salah. Shifu, Aku brengsek. Shifu, jangan sakiti diri sendiri kayak gini. Dia gak mau kamu, itu masalah seleranya. Su Nian Yu, emang kamu punya hati gak sih? Shifu udah kayak gini, kamu malah memprovokasi. Pergi. Nian Yu, percaya sama aku, dari awal sampai akhir. Yang aku cinta cuma kamu.
Kamu gak suka Xianing ya? Oke. Aku bisa bikin dia hilang. Aku ngelakuin apa yang salah? Kamu bisa kasih tahu aku bisa ubah. Kasih aku kesempatan lagi ya? Aku sumpah sama langit. Gak akan sakiti kamu lagi. Dulu aku juga pernah sumpah sama langit. Yaitu buat gak pernah percaya lagi sama sumpah kamu. Sayang, di luar dingin, pakai jaket dong. Aku mau nonton film sama Ningning. Di bioskop panas, tahu. Lagian kita naik mobil. Pakai aja. Udah aku bilang gak mau pakai. Aku mau telat nonton filmnya. Kamu malah buang-buang waktu aku di sini. Shen Sui Feng. Dulu kamu sumpah bilang gak akan pernah marahin aku. Udah aku bilang buru-buru, kamu malah gangguin. Nyebelin banget. Sumpah itu ada gunanya? Di dunia udah berapa banyak yang mati? Udah selesai omong? Kalau udah, aku boleh pergi? Nian Yu. Aku mohon. Cintai aku sekali lagi. Kalau begitu aku juga mohon. Aku mohon lepaskan aku. Shen Sui Feng. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Suamiku. Dengan gaji kita sekarang, untuk beli rumah, setidaknya butuh 30 tahun lagi. Capek banget. Maaf ya istri. Membuatmu ikut hidup susah bersamaku. Siapa bilang, cuma nggak punya rumah aja kan? Asalkan ada kamu. Itu sudah rumah. Istri. Hang. Kata-katamu itu adalah motivasi terbesar buat aku. Tenang aja. Mulai sekarang, aku pasti akan kerja lembur lebih giat buat kamu. Beli mobil, beli rumah. Aku mau villa besar. Nggak masalah. Beneran. Apakah aku sendiri yang membuatnya hilang? Guru, jangan nangis lagi, oke? Itu semua karena perempuan jahat itu yang buta mata. Kamu hebat banget, yang suka sama kamu banyak kok. Lepasin, kenapa kamu datang ke Singapura? Kalau bukan karena kamu, Nian Yu bisa marah segitu? Ini apa hubungannya sama aku, guru? Jangan-jangan, kamu juga merasa hubungan kita ada masalah? Menurut aku, hubungan kita itu normal-normal aja. Iya kan? Nyonya guru, dia cuma cemburu aja, guru. Kamu cuma perlu buat dia lihat ketulusan hatimu, udah gitu aja. Iya. Aku harus buat dia lihat ketulusan hatiku. Ada ide. Pulang ke Tiongkok, aku kenal seorang maestro di dunia kedokteran. Dia pasti bisa sembuhkan tangan Nian Yu. Asal tangan Nian Yu sembuh, dia pasti akan maafkan aku. Tuan Shen, Anda lebih baik pulang saja. Pak Seng tua tidak akan menemui Anda, tidak. Aku pasti akan tunggu sampai Pak Seng setuju, baru aku pergi. Kalau dia tidak setuju, aku akan terus berlutut di sini. Setiap hari, orang-orang dari seluruh negeri yang mau temui Pak Seng tua. Ambang pintunya hampir diinjak-injak, dia tidak setuju satupun. Anda lebih baik pulang saja. Tolong sampaikan ke Pak Seng untukku. Saya akan mengumpulkan semua ahli bedah di seluruh Jiangcheng untuk membantunya. Dia hanya perlu menyelesaikan bagian yang paling presisi. Ini kamu. Nian Yu, demi kamu, aku tidak akan menyerah. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, aku akan tetap meminta Pak Seng untuk kembali dan membantumu menjalani operasi. Sebenarnya siapa yang ingin kamu selamatkan? Bahkan berusaha sampai mengabaikan nyawamu sendiri? Pak Seng, yang ingin saya selamatkan adalah istri saya. Pak Seng, saya mohon, tolong kembali sekali lagi untuk membantu saya. Saya tahu, ini juga akan memberi tekanan besar pada tubuh Anda. Tetapi asalkan Anda setuju, saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Apapun yang harus saya korbankan, saya bersedia. Saya ini dokter, bukan perampok. Untuk apa minta bayaran setinggi itu darimu?
Sudahlah, melihat ketulusanmu, saya akan membuat pengecualian. Membantumu sekali. Beritahu saya saat sudah siap. Terima kasih, Pak Zheng. Sewa pesawat ke Singapura untuk saya, segera. Apa maksudmu? Bukankah yang saya katakan sebelumnya sudah cukup jelas? Aku tidak mencintaimu lagi. Ikut aku pulang ke negara asal. Shen Suifeng, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Tunang, tidak akan membahayakanmu. Nanti kamu akan tahu. Shen Suifeng, aku tidak setuju denganmu. Jadi kamu memaksaku, menculikku untuk kembali? Nian Yu, apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Tidak. Sekarang kita sudah bukan suami istri lagi. Ini penculikan. Kamu tahu? Aku tidak peduli metode apa yang digunakan. Asalkan bisa mendapatkanmu kembali. Aku akan mencobanya. Tembok kota tidak bisa runtuh dalam sehari. Hanya bisa dikatakan, sudah terlambat. Aku dulu sangat mencintaimu. Kamu tidak tahu menghargainya. Tidakkah kamu merasa dirimu sekarang lucu? Kamu gila, ya? Ya, aku gila. Sejak aku melihat surat perceraian itu, aku sudah gila. Lalu bagaimana caranya agar kamu mau melepaskanku? Menikah lagi denganku. Kecuali aku mati. Cukup sudah. Bukankah ini karena Xianing? Sampai-sampai harus beradu sampai mati? Di matamu, aku tak layak. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Kamu sudah membunuh diriku yang dulu begitu mencintaimu. Puas? Ya. Aku tahu. Sekarang apapun yang kukatakan tak ada gunanya. Tapi, Nian Yu, aku akan buktikan dengan tindakan. Cintaku padamu. Maaf, kamu belum bisa pergi sekarang. Shen Suifeng, brengsek kau. Persiapan operasi bagaimana, Dekan? Sudah hampir. Hanya ada beberapa orang yang sulit diundang. Soalnya, mereka semua adalah pakar kelas atas. Meski hanya jadi asisten Pak Zheng. Mereka enggan. Siapa yang tak setuju? Beritahu aku. Aku yang akan ajak bicara. Tak peduli berapa uang, sumber daya apa. Akan kuberikan. Aku pasti akan undang mereka untuk bertindak. Operasi ini harus berhasil, tak boleh gagal. Nian Yu, tenang, aku pasti akan sembuhkan tanganmu. Aku pasti akan buatmu melihat tekadku untuk bertobat. Semua peralatan medis diganti dengan yang terbaik, dari rumah sakit besar. Ahli bedah juga sudah diundang. Sisanya, tinggal menunggu undangan Pak Zheng. Nian Yu, mau kemana? Minggir, aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa tidak? Apa aku harus dipaksa menikahimu? Baru boleh pergi? Shen Suifeng, kapan kau jadi sebandit begini? Nian Yu. Kumohon, tunggu sebentar lagi. Kamu akan segera melihat ketulusanku. Aku tak tertarik. Nian Yu. Tuan Shen, kau tak paham. Air tumpah tak bisa dikembalikan? Nian Yu. Percayalah padaku untuk terakhir kalinya. Boleh? Ayo, duduk dulu. Nian Yu, aku jamin, paling lambat besok, kamu akan tahu. Shifu, Kenapa kau di sini? aduh, Shifu. Mereka datang untuk melihatmu. Shen Suifeng, kau mengurungku di sini. Hanya untuk membuatku melihat kalian mesra? Nian Yu, bukan begitu, dengar dulu penjelasanku. Lepaskan. Sampai kapan kau akan mempermainkanku?
Kau sering tidak di rumah, tinggalkan aku sendirian, sudah biasa. Sekarang aku tidak mau lagi, kau malah memaksaku kembali. Melihat kalian mesra. Shen Sui Feng. Sudah 11 tahun. Haruskah kau begitu kejam padaku? Masih tidak pulang makan? Aku janji dengan Ningning akan mengajaknya ke restoran baru. Kami makan enak, kau sendiri saja ya. Istirahatlah lebih awal. Kau memohon aku kembali. Tapi pernahkah kau berpikir? Bersamamu, aku benar-benar lebih baik mati. Nian Yu, maafkan aku. Kali ini aku menjemputmu kembali untuk menyembuhkan tanganmu. Aku berlutut seharian di depan rumah Profesor Zheng, memohon dia keluar hanya untuk mengoperasimu. Kumohon, tunggulah sebentar ya. Maksudmu, ahli saraf terkemuka nasional? Eng Yichuan? Ya. Aku takut kau tidak setuju. Takut kau pergi di tengah jalan. Jadi terpaksa mengambil cara ini. Nian Yu, tunggulah sebentar lagi ya. Bukankah kau juga ingin kembali memegang pisau bedah? Baik. Aku mengerti. Aku akan diam di kamar tamu. Tidak mengganggu kalian. Nian Yu, Shifu, kau benar-benar berhasil mengundang Zheng Juan untuk mengoperasi Xinyang? lepaskan. Ini bukan urusanmu, keluar. Nian Yu, jangan khawatir. Operasi pasti berjalan lancar, siapkan operasi. Energi saya terbatas, hanya akan turun tangan di bagian paling krusial. Yang terbaring di ranjang itu istrimu. Pikiran harus tetap tenang. Tangan harus mantap. Tenang saja. Nian Yu, kali ini jangan khawatir. Aku pasti sembuhkan tanganmu. Kamu mau ikut operasi? Ini tidak sesuai aturan. Kamu cuma magang. Belum cukup kualifikasi. Kenapa aku tidak bisa? Semua orang tahu, guruku adalah Dekan Shen. Kalau kamu tidak setuju, nanti aku akan bilang ke guruku. Jelek-jelekin kamu. Siapa di rumah sakit ini yang tidak tahu? Si rubah kecil ini dimanja. Dia berani datang, pasti Dekan Shen. Sudah tahu hal ini. Sebentar lagi, kamu lakukan penjahitan yang paling sederhana, oke? Operasi dimulai. Sangat sempurna. Ayo, lakukan penjahitan. Serahkan saja padaku, cuma penjahitan kecil kok. Aduh, darah? Perbuatanmu bagus. Kok bisa-bisanya saraf yang baru disambung? Kau putuskan? Apa? Kok bisa? Aku tidak sengaja, cuma terlalu takut. Ternyata kamu. Xianing, kamu gila ya? Tahu tidak operasi ini pentingnya seperti apa? Maaf, aku cuma mau bantu, guru. Xiao Feng, penjepit pembuluh darah, cepat. Keluar sekarang. Keluar dulu. Nanti aku marahi kamu. Jadi, kata dokter,
Operasi yang tadinya sukses, gagal lagi. Begitulah. Ningning juga tidak sengaja. Dia belum pernah ikut operasi besar seperti ini. Dia terlalu takut. Tidak lucu kah? Dia cuma magang. Kok bisa ikut operasi? Yang pesertanya semua pakar. Maaf Nian Yu, aku kira. Cuma menjahit luka, dia bisa. Ternyata, dia terlalu gugup. Sudahlah, operasi sudah selesai. Tanganku tidak bisa pulih lagi. Lalu apa gunanya berdebat lagi? Tidak apa-apa. Kamu tidak marah? Tidak penting. Semuanya sudah tidak penting lagi. Tuan Shen, tolong jangan datang lagi ke sini. Mengganggu hidupku. Melihatmu selalu membuatku teringat masa lalu yang tidak menyenangkan. Ini semua salahku. Ini benar-benar kecelakaan. Ningning dia. Maafkan aku, Nian Yu. Aku brengsek. Pukul aku baik? Luapkan amarah di hatimu. Jangan cemberut seperti ini. Tuan Shen. Bercanda saja. Aku dalam kondisi begini, bisa pukul siapa? Aku mau istirahat sekarang, tolong keluar. Aku ingin membantumu. Shifu. Tangan Xinyang? Kamu masih berani datang? Ini semua karena kamu. Master Zheng bilang. Saraf Nian Yu putus untuk kedua kalinya. Lebih parah dari sebelumnya. Sekarang meski sudah diperbaiki, tapi tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi, kamu tahu tidak? Shifu, aku sudah jelaskan, aku tidak sengaja. Kenapa kamu masih marah-marah padaku, Shifu? Bukankah dulu kamu bilang, apapun kesalahanku, kamu akan memaafkanku, bukan begitu? Mas kamu, Lulusan Fakultas Kedokteran. jahitan luka saja tidak bisa tangani dengan baik. Xianing, kamu memang sampah. Shen Suifeng, kamu pikir dengan memperlakukanku seperti ini, Sun Yanyu akan berubah pikiran padamu? Dia sudah lama tidak mencintaimu. Ucapannya ini memang tidak salah. Shen Suifeng, aku tidak mencintaimu lagi. Bahkan jika kamu menjelaskan sebanyak apapun, tidak akan berguna. Tidak mungkin, Nian Yu. Perasaan kita 11 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa melepaskannya begitu saja? Nian Yu, aku mencintaimu. Ingat tidak? Sumpah yang kita ucapkan di bawah pohon cinta dulu, kita bilang akan bersama selamanya. Sudah lupa semuanya? Kenapa kamu gantungnya setinggi itu? Aku cari di internet, katanya semakin tinggi digantung, kita bersama. Semakin lama. Wah. Kaget banget aku. Apa yang kamu lakukan? Aku mau istriku digantung setinggi mungkin, tidak menyanyikan hidup ini. Cinta kita harus lebih lama dari semua orang di sini. Aku mau bersamamu selamanya. Kalau gitu pegang kuat-kuat ya. Tenang saja. Oke. Hati-hati. Bersama selamanya, tidak menyanyikan hidup ini. Sun Yanyu adalah orang di dunia ini. Perempuan paling lucu yang pernah ada. Ternyata, bukan semakin tinggi digantung, semakin lama kita bersama. Melainkan semakin tinggi digantung. Semakin cepat kita berpisah. Cukupkan ulahmu. Lepaskan. Tidak. Aku tidak mau lepas. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Setelah kamu pergi. Hatiku seolah-olah tercoret sebongkah. Nian Yu. Sampai hari itu ketika aku mengejarmu ke bandara, aku baru menyadari betapa besar cintaku padamu. Sudah 11 tahun. Baru sekarang kamu sadar betapa cintanya kamu padaku? Sungguh menyusahkanmu ya. Kalau kamu tidak segera melepaskan, aku akan panggil satuan keamanan. Shen Suifeng, penampilan penuh kasih sayangmu sekarang ini, untuk siapa kamu berpura-pura? Dahulu ketika kamu mengambil masakan yang dibuat Sun Yanyu, memberikannya ke anjingku,
Kenapa kamu tidak bilang cinta padanya saat itu? Suami, ayo makan, ini semua masakan kesukaanmu. Makan selagi hangat ya. Baiklah, aku tidak mengganggumu. Aku pergi dulu. Lagi-lagi makanan ini. Guru, lihat, ini anjingku. Apakah imut? Tepat sekali. Ini apa ini? Ah, masakan yang dibuat istri guru, aku rasa tidak enak, berikan saja makan ke dia. Tepat sekali. Bayi kita belum makan kan? Ayo. Bayi kita mau makan ya, oke? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu menipu dirimu sendiri. Diam, Orang yang kamu cintai adalah aku. diam. Orang yang kamu cintai adalah aku. Aku bukan dia. Diam kamu. Nian Yu, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Aku sama sekali nggak pernah mencintai dia. Halo, Satpam. Ada 2 orang di sini ganggu istirahatku. Tolong segera naik. Seret mereka keluar. Bohong gak tuh? Kalian sendiri yang tahu di hati. Shen Sui Feng. Kan kamu yang duluan gak manusia, ngomong buruk ke aku. Kita dari awal. Emang gak ada hubungan guru murid yang murni. Aku sengaja pura-pura. Kamu cuma bohongi diri sendiri. Nggak ada sama sekali hal kayak gitu. Jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Kok nggak ada? Berani lakuin, nggak berani tanggung jawab. Aku yang lakuin buat kamu. Kebetulan istrimu juga di sini. Waktu istrimu operasi usus buntu akut. Kamu di mana? Nggak temani dia, malah temani aku. Terus yang itu, waktu istrimu operasi 6 kali berturut-turut. Dibawa ke IGD, kamu di mana lagi? Di rumahku, dekan Shen yang terhormat. Ini lagi apa sih? Ribut-ribut. Ini aja nggak ngerti? Si selingkuhan berani-beraninya di depan istri sah. Si Aning, berani banget ya mukanya. Menurutku, salahnya si brengsek itu. Mukanya kayak playboy, bajingan. Halo, sayang. Perutku sakit banget. Sayang, aku baru sampai kolam renang nih. Mau renang sama Ningning. Sakit perut? Pasti mak kambuh lagi. Kan di rumah ada obat. Cari sendiri, minum. Udah. Kali ini beda. Meskipun cuma operasi kecil. Tapi hari itu beneran. Nggak bisa aku lupakan seumur hidup. Kamu bikin aku merasa seolah aku kembali ke masa lalu, waktu sendiri. Seorang diri. Shen Sui Feng. Xianing benar. Kamu pura-pura apa lagi? Nian Yu, dengerin aku. Semuanya bisa aku jelasin. Tapi aku sekarang nggak mau dengar. Beberapa kata, beberapa penjelasan. Dulu sangat pengen aku dengar. Tapi sekarang, nggak kepikiran itu udah telat banget? Enggak telat. Nian Yu, selama kamu masih ada di hadapanku, semuanya belum terlambat. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Sebelumnya aku yang tak bisa bedakan benar salah, aku tak menyangka. Kesucian dan ketidakbersalahannya, itu cuma pura-pura. Nian Yu, percayalah padaku. Aku bisa jamin di depan semua orang, mulai sekarang. Aku akan putuskan hubungan dengan semua wanita, aku juga tak akan menerima murid lagi. Oke? Dari awal sampai akhir, dia sengaja merusak hubungan kita. Aku termakan hasutannya. Dan, sebagai dokter bedah, dia bahkan tak bisa melakukan penjahitan luka yang paling dasar, dia sudah tak layak menjadi dokter. Nian Yu, aku akan segera perintahkan untuk memblokirnya. Dengan begitu kamu pasti puas, kan? Shen Sui Feng, kamu gila. Kamu demi mendapatkan Sun Yanyu kembali, mau memblokirku. Kamu bahkan tak punya etika kedokteran. Dan keahlian medis yang paling dasar, membiarkanmu tetap berbahaya. Aku akan memuat beritamu di berbagai jurnal medis. Biar semua orang lihat, kamu sebenarnya apa. Shen Sui Feng, aku bukan orang baik, kamu pikir kamu lebih baik. Kamu cuma AC sentral saja. Saat aku baru masuk rumah sakit, kamu sudah perhatian padaku. Bahkan mengantarku pulang. Sekarang kamu cuma main mata, tak berani mengaku. Kamu diam. Astaga, ternyata Direktur Shen seperti itu.
Siapa bilang tidak? Lalat tak akan hinggap di telur yang tak retak. Sangat seru, rawat inapku ini berharga. Aku mau perpanjang seminggu. Jelas kamu yang duluan baik padaku, sekarang kamu malah memukulku. Shen Suifeng, kamu punya hati tidak? Aku juga merasa dia tak punya hati, sampah masyarakat. Direktur rumah sakit kalian cuma begini. Itu perilaku pribadi direktur, tak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Repot. Bawa mereka berdua ke rumah sakit jiwa, langsung rawat inap. Aku sedang jelaskan pada istriku, kamu siapa? Baik. Kamu yang tak manusiawi. Kalau Direktur Shen yang hebat ini berani lakukan tapi tak berani tanggung, aku bantu saja. Seluruh rumah sakit, siapa lagi yang tak tahu? Masalah kita berdua ini. Aku masih punya banyak rahasia yang belum buka. Cepat, serot dia keluar. Haha, Nian Yu, mari kita bicarakan baik-baik masalah kita. Boleh kan? Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Suster, aku mau proses pulang. Maaf. Nian Yu. Hari ini di depan semua orang. Aku minta maaf atas luka yang kau terima. Aku tulus memohon, beri aku kesempatan untuk berubah. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tak akan pernah menyakitimu lagi. Sisa hidupku. Hanya kau yang kucintai. Sumpahmu hanya efektif saat pertama kali diucapkan. Kamu ingat apa yang kau katakan saat itu? Nian Yu. Aku bersumpah, seumur hidup hanya baik padamu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Shen Suifeng, kamu ingkar janji. Aku tak suka berbagi. Baik itu orang maupun cinta. Aku tak akan seperti ini lagi. Kamu bilang salah di mana, aku perbaiki di situ. Nian Yu. sudah begini masih berani mengejar, mending nabrak pohon saja. Tak sangka dekan seburuk itu. Yah, sudah pergi. Shen Suifeng. Nian Yu sudah bilang jelas, dia tak cinta padamu. Untuk apa kau memaksa begini? Urusan suami istri kami, apa urusanmu? Mau dipukul lagi? Yang pantas dipukul adalah bajingan sepertimu. Kau mau menghalangiku lagi? Kalau aku jangan lapor polisi. Biarkan seluruh kota Jiang melihatmu. Dekan Shen Suifeng. Sebenarnya seperti apa orangnya? Kenapa setiap kali kau bantu dia, bukan aku? Salah sendiri. Nian Yu. Nian Yu, bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Nian Yu. Aku tidak akan menyerah, meskipun kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Pasti ada cara untuk membuatmu berubah pikiran. Nian Yu, kamu baik-baik saja? Dia tidak menyakitimu, kan? Aku baik-baik saja. Nian Yu. Aku tidak tahan lagi melihatmu terluka. Beri aku kesempatan, jadilah pasanganku. Aku janji, akan lebih mencintaimu daripada siapapun. Aku tahu perasaanmu. Tapi aku yang sekarang. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah terbiasa ditolak olehmu. Aku hanya ingin selalu memberitahumu. Aku sangat mencintaimu. Sayang, Kak Shen sudah mabuk, mari kita antar dia pulang. Pulang buat apa? Dia juga tidak ada di sana. Aku tidak mau pulang. Itu kan salahmu sendiri. Kenapa tidak dari dulu? Ini salahku.
Aku yang salah. Tapi cuma setengah tahun. Baru setengah tahun. Dia sudah bersama pria lain. 11 tahun. Kalau kalian berdua bisa melupakannya? Hah, bisa melupakannya? Kenapa kamu ikut-ikutan geleng-geleng kepala? Kalau aku jadi Nyanyu, aku akan lebih kejam darinya. Aku akan cari pacar terus, ganti setiap hari. Lagi pula, kalian sudah bercerai, kamu tidak berhak mengaturnya. Salahkan dirimu sendiri yang tidak menghargainya. Kalau bisa kembali ke masa lalu, pasti enak. Jangan minum banyak-banyak lagi, bau alkohol. Kalau masih begini, aku tidak akan peduli lagi padamu. Istriku tidak akan. Siapa bilang? Nanti kalau kamu buat aku kabur, lihat bagaimana kamu. Pria, semuanya tidak ada yang baik. Sayang, Kalau kamu berani seperti itu, jangan bicara soal perasaan belasan tahun. Puluhan tahun pun, aku tetap akan menendangmu. Bajingan. aku bilang, aku masih bisa minum. Sini duduk. Kak, kamu istirahatlah, aku duluan ya. Sudah larut begini belum tidur? Aku ingin ngobrol denganmu. Ada apa? Bicara lain kali saja. Oh iya, Ningning bilang, besok aku temani dia. Pulang kampung. Dia sendirian naik kendaraan tidak aman. sebagai gurunya, aku jadi supirnya 2 hari. Shen Sui Feng. Aku hampir tidak sanggup lagi. Maksudmu apa? Kamu masih cinta aku? Ningning, aku sudah sampai. Kamu istirahatlah, besok ketemu. Oh, tadi kamu bilang apa? Gak ada apa-apa. Cepat tidur. Aneh banget. Ternyata, aku mengabaikannya begitu banyak. Masih rasa yang sama. Rindu banget. Nianyu. Aku. Nianyu. Aku cinta kamu. Aku mau tanya, kamu mau nggak? Aku ingat kamu. Dulu kamu sama pacarmu sering ke sini. Ah, betapa berubahnya segalanya. Nianyu. Ternyata kamu di sini. Aku sudah kenyang. Ayo kita pergi. Nianyu. Jangan takut. Aku datang kali ini bukan untuk minta balikan. Aku bawakan ini untukmu. Lihat. Kesukaanmu, aku sengaja beli. Home enak banget. Coba kamu cicip. Enak kan? Istriku gampang banget dibujuk, cuma kue kecil. Langsung nurut. HMPH. Itu karena aku cinta kamu. Kalau tidak, mau ambil bintang di langit pun percuma.
Kamu bilang kalau lagi bad mood. Makan kue toko ini paling bikin lega. Tapi sekarang aku sudah tidak suka lagi. Nian Yu. Aku tidak akan menyerah, kita sudah saling mencintai begitu lama. Ada begitu banyak kenangan. Aku tidak percaya, dalam waktu sesingkat ini. Kamu bisa melupakan semuanya. Terserah kamu. Dulu, aku sering melihat kalian berdua. Kalian adalah pasangan teladan di kampus. Kenapa bisa sampai seperti ini? Enak banget dengerinnya. Nggak tahu siapa yang beruntung banget, bisa punya pacar. Sebabis kayak aku. Hah? Nggak tahu juga siapa yang beruntung banget. Bisa punya pacar secantik, semenawan aku. Aku. Semuanya karena aku. Aku tidak menghargainya. Makanya aku kehilangan dia. Kalau dia kasih aku kesempatan lagi, kalau dia mau balik ke aku pasti akan menghargainya dengan baik. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Nian Yu, maaf, aku juga nggak nyangka. Shen Suifeng tiba-tiba muncul. Ini bukan salahmu. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Kamu ajak aku ke sini buat apa? Karena waktu kuliah kamu pernah bilang, suka ke lapangan setelah lampu padam. Jalan-jalan sambil lihat bintang. Sekarang lagi liburan sekolah. Kamu bisa lihat dengan puas. Iya, cukup nostalgia. Kalau bisa ulang, aku lebih baik nggak kenal Shen Suifeng. Nian Yu. Nikah sama aku. Aku tahu, kamu baru saja keluar dari pernikahan. Belum benar-benar lepas dari Shen Suifeng. Tapi aku nggak masalah. Tapi kalau kamu mau tolak aku, nggak apa-apa, aku akan terus meminta. 100 kali, 1000 kali. Sampai kamu mau terima aku. Maaf. Aku nggak mau bohong ke kamu. Meski aku dan dia sudah selesai. Tapi 11 tahun. Dia meninggalkan terlalu banyak kenangan untukku. Aku masih belum bisa sepenuhnya move on. Aku benar-benar tidak pantas menerima pengorbananmu seperti ini. Tidak. Kamu pantas. Aku akan terus berusaha lebih keras lain kali. Jangan coba-coba membujukku untuk menyerah lagi. Aku akan membuktikan padamu, baik itu 11 tahun atau 100 tahun. Perasaanku tidak akan pernah berubah. Jika suatu hari nanti kamu bersedia menerimaku, kamu harus memberitahuku. Aku akan terus menunggumu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Istirahatlah lebih awal, sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok.
Sun Yanyu, maafkan aku. Karena aku dan Xianing bersikap tidak menjaga batasan. Aku salah, membuatmu terluka. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menjaga jarak dengan Xianing. Semoga setelah melihat ini, kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Nian Yu, kamu sudah lihat postinganku di media sosial? Aku sudah klarifikasi dan minta maaf di depan semua orang. Pakai cara yang sama 2 kali. Kamu nggak jijik? Nian Yu jangan ditutup. Nian Yu, aku cuma mau tanya satu hal. Dengar dulu pertanyaanku ya. Katakan. Aku mau tanya, kamu, kapan memutuskan untuk bercerai? Sudah berapa kali Suhu bilang padamu? Halo, Sui Feng, jemput aku dong. sayang, aku masih temani Ningning ngerjain skripsi. Kamu naik taksi sendiri aja ya? Aku nggak dapat taksi. Sui Feng, aku agak nggak enak. Suhu, jangan telepon dulu, ya? Dia besok harus kumpulin, nggak selesai bisa bahaya. Sayang, kalau nggak dapat taksi tunggu aja lagi. Gitu dulu, aku tutup telepon dulu. Oh, ternyata hari itu. Maafkan aku. Shen Sui Feng. Sudah jelas sekarang kan? Aku nggak ada waktu dengerin penjelasanmu. Nian Yu. Sun Yan Yu, hari ini sudah berapa kali kamu telepon? Kamu mau apa sih? Bukannya udah kubilang? Aku akan segera balik. Cuma mau tanya kamu pulang jam berapa? Kamu benar-benar menyebalkan. Shifu, itu. Terima kasih, Shifu. Shifu yang pedas. Ini terlalu pedas. Bos, jangan kasih pedas. Ningning nggak bisa makan pedas. Makan satu. Nggak mau? Anjing kecil yang lucu banget. Nanti kita juga pelihara satu bareng, ya? Aduh, foto keluarga dulu. Ini sudut mati apa sih? Jelek banget. Nggak peduli, aku mau foto sama istri. Ayo, Jelek banget. Cepat jauhkan. siapa bilang? Istriku paling cantik. Nanti, kita punya bayi bareng, gimana? Siapa yang mau punya anak sama kamu? Iya kan, Goudan? Nian Yu. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu kembali padaku? Nian Yu. Ketemu aku, kaget nggak? Nian Yu. Minum segini banyak lagi? Kalau gini terus, aku nggak urusin kamu lagi. Nian Yu. Kamu pulang. Nian Yu. Aku kangen banget sama kamu.
Shifu, aku suka sama kamu. Kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu lupa. Ini kan kamu yang kasih sendiri. Bilang aku bisa datang kapan aja. Anggap ini rumah sendiri. Apa? Selesai pakai celana langsung gak kenal orang. Pergi. Pergi sana. Shen Suifeng, kamu pura-pura apa sih? Suka sama aku, kenapa gak berani ngaku? Kebetulan kamu udah cerai. Sekarang kita bisa terang-terangan. Bersama. Apa maksudnya terang-terangan? Kamu kan tahu. Aku udah menikah. Masih aja nggak tahu batas mendekatiku. Kamu cuma selingkuhan. Kalau kamu sendiri, bersikap polos banget. Aku tahu kamu menikah. Kamu sendiri gak tahu apa. Kamu. Shen Suifeng. Kamu tanya hati nuranimu sendiri. Apa kamu beneran gak suka sama aku? Aku lebih muda, seksi, dan imut dari Sun Yanyu. Apa salahku? Kamu jelas-jelas suka sama aku. Sun Yanyu itu cewek, ada apanya sih? Bersama aku? Bukannya lebih baik? Pergi sana. Minggir. Shen Suifeng. Kamu main api lama banget, sekarang mau cuci tangan gitu. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang main api sama kamu? Kalau bukan karena kamu, hubungan kami suami istri bisa kayak gini? Jelas-jelas kamu sendiri yang gak bisa kontrol nafsu. Kenapa semua salahku? Kamu segitunya takut sama Sun Yanyu itu? Hari ini aku gak pergi. Karena kamu udah macarin aku, jangan harap bisa lepas gampang. Tunggu aja, besok aku ke rumah sakit kasih tahu semua orang. Kamu suka sama aku. Gak bisa diajak ngomong. Awalnya aku gak mau sampai sejauh ini. Semua ini karena kamu paksa. Di semua jurnal medis dan berita besar kecil di Jiangcheng. Rilis berita, blokir total Xianing. Mulai sekarang, lembaga medis manapun dilarang mempekerjakan. Shen Suifeng. Kamu tega banget gituin aku. Dasar brengsek. Pergi sana. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Shen Suifeng. Kamu cuma pengecut yang berani lakuin tapi gak berani tanggung jawab. Semua gara-gara cewek Sun Yanyu ini. Kalau bukan dia, Shen Suifeng mana mungkin? tiba-tiba putus hubungan sama aku. Manfaatkan pengaruh Shen Suifeng. Aku sebentar lagi bisa diangkat jadi pegawai tetap. Sun Yanyu, aku bunuh kamu. Nian Yu, ternyata kamu masih sayang sama aku. Kita cocok banget ya. Bareng-bareng dateng ke pohon cinta. Tuan Shen, jaga sikap. Nian Yu. Aku beneran tahu salah, aku baru aja doa tulus. Kali ini, kita cari lagi perasaan dulu bareng-bareng. Kayak waktu kita baru kenal, ya? Nian Yu lihat. Aku sudah hapus Yaning, dan dia sudah aku pecat. Antara kita, tidak akan ada lagi penghalang. Lalu bagaimana kau jamin? Tidak akan ada Xianing kedua? Aku bisa jamin. Sebenarnya aku baik padanya, karena dia sangat mirip dirimu dulu. Dia cuma anak magang baru di rumah sakit. Penuh semangat, ceria, lucu, dan manja. Sangat mirip dirimu dulu. Makanya aku tak tahan, jadi baik padanya. Cincin itu dulu kau buang, ini cincin nikah baru yang kubeli. Nian Yu, kita mulai lagi ya? Oh ya? Tapi yang minta aku makin paham diri. Minta aku jangan manja atau sok imut, harus tenang, itu kan kau. Shen Suifeng. Kau sendiri yang membentukku jadi seperti ini sekarang. Sekarang kau bilang, paling cinta aku yang dulu? Kau sendiri tidak merasa lucu? Tidak, bukan begitu, Nian Yu. Dengar penjelasanku. Tuan Shen, kurasa kau salah paham. Aku kesini bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk benar-benar melepasmu.
Pertanyaanmu itu sudah kupikirkan. Aku mau menikahimu. Kuharap jawabanku tidak terlambat. Tidak, sama sekali tidak terlambat. Kalau begitu aku tanya sekali lagi. Sun Yanyu, apa kau mau menikah denganku? Aku mau. Tidak. Dia istriku. Dia milikku. Shen Suifeng, kau ngapain? Kau mau apa dengan tunanganku? Tunangan? Aku sudah terima lamarannya, dia tunanganku. Ada masalah? Terakhir kali kau temani aku ke sini. Seharusnya aku sadar. Saat itu, hatimu sudah ada orang lain. Cuma kau selalu tak berani mengaku saja. Ayo kita pergi. Saat kita menikah. Selamat datang, Tuan Shen. Sayang, cepat ke sini. Setiap tahun datang, nggak bosan? Baru dewa bisa dengar permintaan kita. Cepat bantu aku. Dulu kan kita selalu gantung di atas sana. Sayang, Gantung sendiri. Sudah 30 tahun, kok masih kayak anak kecil? Kekanak-kanakan. Aku malu peluk kamu di depan banyak orang. menikah itu bikin kesal. Tahun ke-7 pernikahan, Sui Feng jangan pernah bosanan sama aku. Kalau di dunia ini benar ada dewa, aku dengan tulus memohon. Bisa kembalikan Sun Yanyu padaku? Kalau bisa, kembalikan semuanya ke awal. Kali ini, pasti ku jaga baik-baik. Teman, kamu namanya siapa? Sun Yanyu. Shen Suifeng. Pacarmu yang akan datang. Maaf, Nian Yu. Aku seharusnya nggak menyia-nyiakanmu setelah mendapatmu. Makan ini. Aku perhatikan kamu beberapa hari, tiap hari cuma bubur putih. Atau nasi putih, cuma pakai asinan. Tubuhmu kuat? Makan ini. Gak usah. Jangan pergi. Lihat, kamu kelaparan, cepat makan bakpao. Aku sampai lupa. Bertahun-tahun kamu jalani sendiri. Aku butuh waktu lama. Baru bisa buat kamu andalkan dan percaya aku. Maaf. Asal dia bisa kembali padaku. Aku rela bayar harga apapun. Dia mau nikah, tapi sama orang lain.
Nggak boleh. Nian Yu, sampai detik terakhir. Aku nggak akan menyerah, aku masih nggak percaya kamu. Benar-benar bisa suka sama orang lain. Masih deg-degan. Kamu cantik banget hari ini. Kayak kamu belum pernah lihat aku pakai gaun pengantin gitu. Ini beda. Hang. Sekarang kamu sudah baru, benar-benar lepas dari masa lalu. Jadi, terlihat lebih cantik juga ya? Iya kan? Semoga benar-benar sudah lepas sepenuhnya. Sayang. Menurutmu, Sui Feng dan Nian Yu, cinta 11 tahun, beneran selesai gitu aja? Sui Feng mabuk parah waktu itu. Kayaknya, beneran cinta Nian Yu tuh. Cinta gimana lagi? Shen Sui Feng itu cuma pria brengsek. Nyanyi udah terluka berapa banyak karena dia. Kamu juga kan lihat, kalau gue. Jangankan mau balikan sama si brengsek. Gue nggak bunuh dia aja udah untung. Mobil pengantin datang. Masa depan baru, tanpa Shen Sui Feng. Aku datang. Nian Yu. Setelah sekian lama, akhirnya impianku terkabul. Akhirnya bisa menikahimu. Mungkin kamu gak percaya. Tapi sejak pertama ketemu, di hatiku. Udah nentuin kamu. Aku percaya. Sepertinya kedua mempelai sudah nggak sabar. Ingin masuk ke pelaminan, maka saya umumkan. Resepsi pernikahan dimulai. Tuan Yoweran, apakah kamu bersedia menikahi Nona Sunian Yu? Dalam sakit sehat, miskin kaya, seumur hidup. Tidak meninggalkannya. Setia selamanya, sampai akhir hayat. Aku bersedia. Lalu, Nona Su, apakah kamu bersedia? Nian Yu. Aku bersumpah. Seumur hidup, cuma baik sama kamu. Mau nikah sama aku nggak? Hang. Aku bersedia. Masa lalu itu udah selesai. Aku bersedia. Tunggu dulu. Shen Sui Feng si brengsek. Dia mau ngapain? Ngerampas pengantin, kok bawa gitar? Siapa ini? Nian Yu. Aku datang. Kalau kamu datang untuk memberi ucapan, aku sambut. Tapi kalau kamu mau bikin masalah, Tuan Shen, tolong pergi. Nian Yu. Kamu masih ingat? Dulu aku pakai gitar ini. Pertama kali menyanyi untukmu. Kamu masih ingat hari pernikahan kita? Lagu yang aku nyanyikan untukmu? Aku tidak ingat. Tolong pergi. Tuan Shen. Ini pernikahan aku dan Nian Yu. Kalian sudah tidak mungkin lagi. Tolong pergi. Kamu diam. Kalau saja aku dulu tahu menghargai. Mana ada kesempatan buat kamu masuk? Nian Yu. Kasih aku satu kesempatan terakhir. Dengarkan aku nyanyikan lagu ini sampai selesai. Boleh? Kalau setelah dengar lagu ini, kamu tidak mau ikut aku akan mundur dan mendoakanmu. Janji, tidak akan ganggu aku lagi selamanya? Iya. Tapi aku percaya. Setelah aku nyanyikan lagu ini, kamu pasti akan berubah pikiran. Saat kamu memandangku, aku belum bicara, kamu sudah tahu. Masih ragu, permintaan yang tidak masuk akal. Sunian Yu. Kamu punya pacar? Jangan bicara ini di sini. Kalau kamu setuju jadi pacarku, aku pergi. Setuju jadi pacarku. Kenapa sih? Setuju atau tidak? Baik, aku setuju. Aku setuju. Kamu? Nyanyikan lagu apa saja bisa. Kok malah lagu ini?
Shen Sui Feng. Aku bahkan tidak tahu kenangan-kenangan ini. Sekarang teringat, harusnya menangis. Atau tertawa? Nian Yu. Aku cinta kamu. Aku juga. Nian Yu. Apapun pilihan yang kamu buat, aku akan selalu ada di sini. Nian Yu, bisakah kamu mendengar suara hatiku? Aku mohon padamu. Kembalilah ke sampingku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Suamiku. Kamu bilang, apakah kita akan bercerai nanti? Kita baru menikah sebulan, kamu sudah mikir soal cerai? Sun Nian Yu, apa maksudmu ini? Aku bilang sama kamu. Kamu nggak bisa lari dari aku. Kalau aku sendiri, istri demam sakit, tapi aku nggak datang. Menjemputmu, lalu aku ini laki-laki apa? Kalau kamu menularkanku, kamu harus menebusnya untukku. Bagaimana caranya menebus? Tebus aku dengan sisa hidupmu. Selamanya tinggal bersamaku. Nian Yu. Ayo ikut aku. Kita pulang. Baiklah? Terima kasih atas lagu yang kamu nyanyikan ini. Lagu ini memang membuatku ingat banyak kenangan indah. Tapi aku tidak bisa kembali. Apa yang aku rindukan. Dan penuh semangat. Bukan kamu yang sekarang seperti ini. Cintamu gampang hilang begitu saja, baik itu untukku. Ataupun untuk Xianing. Tidak. Tidak seharusnya seperti ini. Sudahlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Ayo pergi, Dekan Shen. Masih tidak merasa malu, malah punya muka datang rebut pengantin. Nggak lihat-lihat dulu. Hal buruk apa saja yang sudah kamu lakukan? Kalian benar. Semua salahku. Aku yang bodoh. Sampai kehilangan dia. Sepertinya, kedatanganku tidak terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Kenapa kamu gugup? Sun Nian Yu sudah menikah, kamu masih takut malu? Hari ini, aku datang sebagai mantan rekan kerja untuk memberikan ucapan selamat. Bu Guru. Selamat atas pernikahanmu, oh bukan, pernikahan keduamu. Kalau kamu datang untuk memberi ucapan, aku menyambutmu. Tentu saja benar. Lihat, aku sudah beli bunga untukmu. Matilah. Shen Sui Feng. Lepaskan aku belum membunuh wanita itu. Hidupku hancur. Sekarang aku jadi sampah di dunia kedokteran. Yang dibenci semua orang.
Aku belum membunuhnya. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Cepat panggil polisi, panggil ambulans. Shen Sui Feng. Kamu tetap tenang. Nian Yu. Kasih aku kesempatan lagi ya. Sudah saatnya begini, masih bicara omong kosong. Cukup. Melihatmu begitu khawatir untukku. Bagus. Kamu masih mencintaiku, kan? Menyelamatkanmu. Hanya karena aku seorang dokter. Xianing, kamu diduga melakukan percobaan pembunuhan. Silakan ikut kami. Tidak, aku tidak pergi. Masih ada yang belum kukatakan. Bicara apa lagi? Kamu sudah kehilangan banyak darah. Kamu butuh perawatan segera. Pertanyaan kamu tanyakan aku. Tanyakan lagi. Nona Sunian Yu, apakah kamu bersedia untuk mengikat janji pernikahan dengan Tuan Yo Weiran? Dalam sakit dan sehat, miskin dan kaya. Setia selamanya, tidak meninggalkan, sampai akhir hayat? Tidak, Nian Yu. Aku bersedia.